Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan pada teman-teman yang sudah nonton dari video saya ini. Dan saya ucapkan juga terima kasih buat kalian yang sudah mensubscribe dari channel saya ini. Dan bagi yang belum, silahkan kalian klik subscribe dan juga like yang ada di bawah video ini karena itu semua gratis. Hal tersebut akan memberikan keuntungan pada kalian. Jika saya update video terbaru, maka kalian akan mendapat pemberitahuan. Pada video kemarin saya sudah menjelaskan mengapa performa dari toko kita itu turun. Hal tersebut tentu mengurangi dari pendapatan kita sebagai seorang seller di Shopee. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sistem poin penalti dari Shopee. Apa itu poin penalti dan sebabnya apa kita mendapat poin penalti, serta apa yang terjadi ketika toko kita itu mendapat poin penalti. Akan saya bahas semuanya pada video berikut ini. Sebelum dilanjut, saya ingatkan agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Silahkan klik subscribe, tanda lonceng, dan like yang ada di bawah video ini. Poin penalti adalah sistem poin penalti diciptakan untuk mendorong pengalaman belanja yang menyenangkan bagi pembeli. Jadi intinya ketika toko itu mendapat poin penalti, maka kita sebagai seller itu mendapatkan peringatan dari Shopee supaya kita membenahi sistem yang ada di toko kita. Hal tersebut bertujuan agar para pembeli merasa nyaman berbelanja di toko kita. Itu pengertian dari poin penalti Shopee. Terus kapan poin penalti itu diberikan? Poin penalti diberikan ketika penjual yang tidak memenuhi standar minimum yang diharapkan pembeli. Jadi begini, ketika kita mendapatkan poin penalti, itu penjual tidak memenuhi standar minimal yang diharapkan oleh pembeli. Dalam kasus ini saya mencontohkan ketika kita menjual produk, misalnya kita menjual sepatu olahraga merek Adidas. Nah, kita postingnya judulnya jual sepatu olahraga Adidas asli. Nah, itu judulnya. Tapi pada kenyataannya sepatu yang kita jual itu KW ataupun palsu, bukan merek Adidas asli. Hal ini tentu tidak diharapkan oleh Shopee ya, dan membuat kecewa pembeli. Ini yang dimaksud dari kapan kita mendapatkan poin penalti oleh Shopee. Yang selanjutnya, apa yang terjadi jika penjual mendapatkan poin penalti? Dalam penjelasannya, Shopee mengatakan keuntungan eksklusif bagi penjual yang berulang kali mendapatkan poin penalti akan dihentikan sementara. Ingat ya, akan dihentikan sementara. Jadi, ketika kita mendapat hukuman dari Shopee, itu tidak selamanya kita merasakannya. Suatu saat ataupun 7 minggu biasanya, 7 minggu ke depan, hukuman tersebut akan dicabut oleh Shopee secara otomatis. Tergantung berapa akumulasi poin penalti yang kita dapatkan. Nah, di sini keuntungan sebagai seorang penjual di Shopee itu akan dicabut ataupun diberhentikan sementara. Yang dimaksud keuntungan adalah kita tidak bisa mengikuti gratis ongkir ekstra, kita tidak bisa mengikuti promo flash sale, kita tidak bisa mengikuti promo-promo yang diadakan oleh Shopee. Nah, itu ketika kita mendapatkan poin penalti. Dan tentu poin tersebut tidak serta-merta ya, ketika kita mendapatkan 1 ataupun 2 poin kita bebas, kita tidak mendapatkan hukuman apapun. Tapi ketika kita sudah menginjak 3 poin penalti, maka akan mendapatkan
hukuman dari Shopee. Selanjutnya, kapan poin penalti diberikan? Nah, ini sudah dijelaskan juga oleh Shopee. Poin penalti diberikan kepada penjual yang tidak memenuhi target performa toko Shopee. Performa toko dievaluasi setiap minggu dan penjual akan mendapatkan hasil evaluasi performa toko mereka setiap hari Senin. Jadi pihak Shopee memberikan laporan performa toko kita setiap 1 minggu sekali di hari Senin. Nah, ini ada hukuman-hukuman dan berapa poin yang kita dapatkan. Penyelesaian pesanan. Nah, penyelesaian pesanan ini termasuk hal yang tidak boleh kita lakukan ya. Di sini dibagi menjadi 2, tingkat pesanan tidak terselesaikan dan juga tingkat keterlambatan pengiriman. Saya akan membahas tentang tingkat keterlambatan pengiriman terlebih dahulu. Yang dimaksud dengan tingkat keterlambatan pengiriman adalah ketika ada order yang masuk ke toko kita, namun kita mengalami keterlambatan dalam hal proses mengirim. Pada video kemarin saya sudah menjelaskan berapa hari kita sebagai seorang seller itu diberikan kesempatan oleh Shopee untuk mengemas dan mengirimkan barang yang sudah dibeli oleh pembeli. Dan juga saya pada video kemarin sudah menjelaskan Shopee juga memberikan batas bagi ekspedisi ya, untuk menyampaikan barang yang dikirim oleh penjual. Namun order tersebut tidak kita selesaikan, dalam arti kita tidak mengirimkan produk yang dipesan oleh pembeli, yang dibeli oleh pembeli. Itu mendapatkan 1 poin. Semuanya ini mendapatkan 1 poin ya. 1 poin penalti, 1 poin penalti. Selanjutnya yang nomor 2 adalah pelanggaran produk. Yang pertama, pengunggahan produk yang dilarang. Jadi Shopee itu melarang orang-orang atau penjual-penjual menjual produk-produk yang dilarang oleh Shopee. Terus produk-produk apa saja yang dilarang oleh Shopee? Yang pertama, termasuk minuman keras itu tidak boleh, barang-barang kimia tidak boleh, dan juga produk-produk yang mengandung seperti ganja, seperti morfin dan lain sebagainya. Itu tidak boleh dijual di marketplace Shopee. Jika kita melanggarnya, maka kita akan mendapatkan hukuman poin penalti 1 atau 2 poin. Selanjutnya yang B, pengunggahan produk imitasi. Nah, ini seperti yang sudah saya jelaskan di awal bahwa ketika kita menjual produk sepatu Adidas, di situ kita sebutkan asli, tapi ternyata KW. Dan pihak Shopee itu pasti tahu karena ada orang atau ada pembeli yang membeli dan dia protes, misalnya di kolom komentar dia berkomentar ternyata produk tersebut palsu ataupun imitasi, maka kita akan mendapatkan poin penalti 1 atau 2 poin. Nah, itu. Terus selanjutnya pengunggahan produk spam. Di sini kita mendapatkan 1 atau 2 poin. Yang dimaksud spam adalah kita mengupload ataupun mengunggah produk tersebut berulang-ulang. Misalnya kita mempunyai 1 foto ya, foto A. Terus tanggal 1 kita unggah dengan foto produk A. Terus misalnya tanggal 3 kita mengunggah lagi dengan judul yang berbeda namun gambar yang sama. Terus pada tanggal 6 kita mengunggah lagi dengan gambar yang sama, judul yang berbeda, deskripsi yang berbeda, kategori yang berbeda. Nah, berarti intinya ada 1 produk kita gunakan berulang-ulang untuk
mengunggah produk kita di Shopee. Itu yang dinamakan spam. Selanjutnya yang D, pengunggahan produk yang telah diblokir tanpa mengubah rincian produk. Kita akan mendapatkan 1 poin plus dan ya, 1 poin dan produk akan dihapus. Yang dimaksud adalah, kadang saya sendiri pernah ya, produk saya yang saya jual di Shopee itu diblokir. Saya tahu kalau produk saya itu diblokir. Di situ gambar dari produk saya berwarna hitam dan di tengah ada tulisan produk diblokir. Di situ kita tidak boleh mengunggah produk tersebut lagi. Gambar produk tersebut lagi kita unggah lagi, itu tidak boleh sebelum kita melakukan perbaikan pada produk tersebut. Perbaikan tersebut bisa meliputi judul. Judul bisa kita ubah sedikit. Jangan sama persis, judul kita ubah sedikit, kita perbaiki dulu produk yang diblokir dengan mengubah judul, menambahkan deskripsi sedikit. Itu nanti ketika sudah kita update dan nanti akan ditinjau oleh Shopee. Biasanya lama peninjauan itu tidak sampai sehari semalam ya. Kadang saya pernah 3 jam sudah kebuka lagi blokirannya. Yang dimaksud pengunggahan produk yang telah diblokir tanpa mengubah rincian produk. Selanjutnya, pengunggahan ulang produk yang telah dihapus. Nah, ini beda dengan poin pengunggahan produk spam ya. Yang dimaksud pengunggahan ulang produk yang telah dihapus adalah ketika kalian di toko kalian itu produk A misalnya. Produk A tersebut stoknya sudah habis. Nah, terus kalian berinisiatif menghapus produk tersebut karena stok di toko kalian itu ataupun di rumah kalian itu habis. Produk tersebut kalian hapus. Terus misalnya pada tanggal 1 ya, saya mencontohkan kalian menghapus produk tersebut. Terus tanggal 10 kalian mendapat stok lagi barang tersebut. Terus kalian mengunggah lagi dengan gambar yang sama. Nah, itu tidak boleh ya. Tidak boleh. Saya menyarankan ketika produk kalian stoknya kosong, kalian jangan menghapusnya. Biarkan saja kosong. Seperti saya di toko saya ada banyak ya produk-produk yang kosong, kalau tidak salah 8-10. Itu saya biarkan. Saya berharap ketika saya mempunyai stok lagi, saya tinggal menambah stok pada produk tersebut. Jadi kita tidak perlu menghapus dari produk yang ada di toko kita. Jika kita melakukan hal tersebut, kita akan mendapatkan 1 poin penalti plus produk kita akan dihapus. Selanjutnya, menaikkan harga produk sebelum promosi untuk memberikan diskon lebih besar. Jadi begini ya, produk sepatu Adidas tersebut kalian jual 100.000. Terus kalian mempunyai rencana untuk memberikan diskon dengan mengikuti promo diskon di Shopee. Promonya misalnya 25%. Jadi harganya tinggal 75.000 maksud saya. Nah, kalian tentu akan rugi ketika kalian mendiskon produk tersebut 25%. Terus kalian naikkan lagi. Jadi harganya 125.000, kalian diskon 25% misalnya. Nah, di situ kan kalian masih untung. Nah, hal tersebut dilarang oleh Shopee. Terus bagaimana? Nah, kalian harus mempunyai rencana ketika kalian akan mengunggah sebuah produk dan produk tersebut akan kalian berikan diskon ataupun promo. Jadi ketika kalian mengunggah produk, harganya kalian naikkan sedikit, terus kalian sesuaikan dengan diskon yang kalian berikan. Terus selanjutnya, jumlah produk pre-order tidak boleh lebih dari 20%. Jika kalian mempunyai produk di toko kalian itu 100 produk yang kalian jual, maka
pre-order ataupun barang yang stoknya itu harus pesan dulu, itu tidak boleh dari 20 produk, maksimal 19. Jika kita melebihi 20% dari produk yang kita jual untuk pre-ordernya, kita akan mendapatkan 1 poin penalti. Nah, itu poin-poinnya. Yang terakhir, respon chat. Nah, yang dimaksud adalah membalas chat pembeli dengan konten kurang pantas ataupun kata-kata kasar dan foto vulgar. Biasanya seorang pembeli itu ada ya yang menanyakan terlebih dahulu, misalnya, "Hai, barang ini masih ada atau tidak?" Nah, ketika ada chat seperti itu masuk ke toko kita, kita membalasnya dengan kata-kata yang kasar, kata-kata yang kotor. Percayalah, pihak Shopee itu pasti mengetahuinya. Dan jika mengetahuinya dari pihak Shopee, maka hukumannya tidak main-main. Kita akan mendapatkan 2 poin penalti. Selanjutnya, meminta pembeli membatalkan pesanan via chat dengan alasan apapun. Misalnya sudah terlanjur ya kita menerima order, terus kita chatting si pembeli tersebut, "Maaf kak, produk tersebut habis, silakan kakak membatalkan pesanan." Nah, itu tidak boleh. Hukumannya juga tidak main-main. Hukumannya adalah 2 poin penalti. Nah, itu. Yang terakhir, merespon ulasan produk dengan konten kurang pantas. Nah, ketika biasanya ya ada pesanan yang sudah kita kirim dan sudah diterima, maka si pembeli akan memberikan ulasan. Nah, terus kita membalas ulasan tersebut dengan kata-kata yang kurang pantas. Itu juga tidak boleh. Hukumannya juga tidak main-main, langsung 2 poin penalti. Untuk video selanjutnya saya akan membahas hukuman apa ya ketika poin-poin penalti ini yang kita dapatkan itu sudah terakumulasi. Hukuman apa yang kita dapatkan dari Shopee ketika poin-poin ini itu sudah banyak, sudah terakumulasi ataupun sudah terkumpul. Itu akan saya bahas pada video berikutnya. Untuk itu, supaya kalian tidak ketinggalan dengan video saya yang nanti ya, selanjutnya silahkan kalian klik subscribe dan juga tanda like yang ada di bawah video ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.